Halo teman-teman, berikut ada box dari Edifier MR4 yang udah saya unboxing. Di dalamnya ada unitnya, kanan dan kiri. Lalu ada manual book, kita buka saja isi yang lain selain unit karena unitnya sudah saya pasang. Ada aux 3,5 mili ke 3,5 mili, ada RCA ke 3,5 mili, ada buku manual yang saya yakin tidak pernah kita baca. Nah, spesifikasinya adalah dia memiliki TRS balance input, aux ke RCA. Setiap driver atau setiap unitnya membutuhkan power sebesar 21 watt, atau jika dikali 2 berarti 42 watt. Ada TRS balance input, RCA balance input, dan aux unbalance input. Nah, dia dipasarkan sebagai studio monitor, tapi kalau saya bilang sih dia nggak se-flat itu untuk menjadi monitor, karena untuk memonitor video atau audio yang kita sedang mixing, kita butuh speaker atau kita butuh speaker monitor yang benar-benar flat. Ada 4 woofer, 4 inch woofer. Lalu ada tweeter, terbuat dari kayu, TRS input, dan ada headphone output di depannya. Bahannya dari kayu ya teman-teman. Berikut unitnya. Unit Edifier MR4. Di sini ada logo Edifier. Ini terbuat dari plastik di depan, tapi di bodinya seperti speaker yang cukup bagus, biasanya menggunakan kayu press atau apa ya namanya ya, itulah yang kayu empuk itu. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat ruang akustik yang lebih bagus dibandingkan dengan full plastik. Untuk drivernya yang woofer atau mid drivernya, dia nggak ada jendolan, dia flat aja, cekung. Ini tweeternya kecil, dibilang 1 inch, tapi banyak yang mengukur ternyata cuma 0,75 inch. Untuk mid drivernya ini atau woofernya ini 4 inch. Ini yang di speaker aktifnya, dia ada, nah ini ada materialnya seolah-olah seperti karbon, padahal bukan. Harganya tidak setinggi itu untuk memungkinkan pabrikan menggunakan karbon pada drivernya. Ini ada, kita tekan cukup lama untuk mematikan, kita tekan untuk menghidupkan, kita tekan lagi ketika lampunya LED berwarna merah, itu berarti untuk monitor, berarti dia bassnya dan treble-nya lebih flat atau lebih sejajar dengan vokalnya. Ketika kita tekan lagi berwarna LED berwarna hijau, dia akan menambah volume di bass beberapa desibel agar musik yang kita dengarkan terasa atau terdengar lebih fun. Di sini ada output untuk headset atau untuk headphone kita. Ini ada aux jika kita mau putar lagu dari HP atau dari MP3 player, DAP gitu. Ini ada Sunlink UA2, biasa saya gunakan untuk muter musik.
Di belakangnya kita lihat ada ini konektornya dari masing-masing speaker, authenticity atau genuine product guarantee. Ini ada untuk mengatur bass dan treble, ada input RCA dan TRS untuk balance input. Untuk suaranya sendiri seperti apa? Suaranya cukup jernih, walaupun sebenarnya kalau menurut saya yang kebiasaan menggunakan IM atau in-ear monitor, in-ear monitor yang saya pakai belakangan ini ada Soundlord Zero, ada Moondrop Aria, dan beberapa IM lain. Itu saya merasakan dia cukup clear, tapi vokalnya masih sedikit di belakang. Treble-nya cukup ngecring, bassnya cukup tight dan cukup lah, nggak terlalu gede, tidak terlalu boomy, tapi cukup tight, yang menjadikan bassnya lumayan cepat atau cukup cepat. Tapi kalau untuk orang yang suka bass atau basshead itu akan kurang puas ya dengan bassnya sendiri. Pasti akan lebih memilih untuk menggunakan speaker-speaker yang memiliki subwoofer. Tapi saya coba untuk mendengarkan beberapa lagunya Sting yang live in Berlin, itu cukup menyenangkan. Violin terdengar cukup menyayat di hati, ya elah itu. Suaranya cukup ngecering, perkusinya masih berasa di belakang karena perkusi frekuensinya berada di mid range atau hampir setara dengan vokal. Bassnya ya karena memang di situ lagu orkestra yang nggak terlalu banyak menggunakan bass, dia tidak terlalu terdengar, tapi bassnya tetap ada sih. Saya coba juga untuk mendengarkan lagu-lagunya siapa namanya, Imagine Dragon. Bassnya cukup cepat tapi kurang ada ekornya, kurang boom gitu, kurang berekor. Biasanya bass yang lebih boomy menurut saya akan lebih megah atau lebih mengena gitu ketika bassnya berdentum. Sedangkan ini lebih ke arah bass yang jedek gitu. Jadi tidak terlalu memuaskan untuk basshead. Tapi untuk saya sendiri sih cukup, saya lebih mementingkan clarity, lebih mementingkan vokal ketimbang bass sendiri. Bass asal ada aja cukup. Tapi ada beberapa reviewer yang bilang kalau ini juga bisa ditambahkan subwoofer jika nanti memang dibutuhkan. Jadi tidak perlu takut jika kekurangan bass. Ini cukup bagus untuk harganya 1,6. Sebenarnya karena saya sebelumnya menggunakan Mi soundbar yang coba nanti kita review juga, itu saya dengan upgrade harga 800.000, saya merasa upgrade-nya masih kurang sih. Upgrade yang saya dapatkan di Edifier
M4 ini MR4 ini masih minor jika dibandingkan dengan Mi soundbar. Mi soundbar sudah cukup. Ini masih di MR4 ini masih vokalnya masih di belakang, vokalnya masih kurang maju ke depan, kurang clear, kurang jelas. Untuk artikulasinya sih sudah cukup. Untuk lagu EDM oke, untuk lagu classical jazz cukup oke. Untuk lagu rock saya pikir juga cukup oke. Ini akan distorsi gitarnya gitu akan terdengar cukup enak dan cukup cepat juga bassnya untuk memutar lagu rock. Beda dengan Mi soundbar yang pasti lebih keteteran untuk memutar lagu rock. Tapi overall ini speaker yang cukup bagus. Saya setuju dengan banyak reviewer luar negeri yang mengatakan ini salah satu speaker budget di bawah 3 juta atau di bawah 2 juta yang bagus. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you.